Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini sekaligus menjadi kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak keunggulan di berbagai bidang. Destinasi wisata Semarang menawarkan beragam bentuk pelesiran yang menyenangkan dan mempesona. Selain pariwisata, perekonomian di Semarang juga berkembang pesat karena didukung oleh banyak bidang usaha, salah satunya adalah koperasi. Perkoperasian di Kota Semarang telah berkembang dengan pesat hingga kini. Ada sekitar 450 koperasi aktif di Kota Semarang menurut Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Koperasi menjadi soko guru perekonomian di Indonesia dari masa kolonial hingga sekarang. Halo, nama aku Fajar dari jurusan Teknik Sipil, aku semester 4. Kenalin, aku Dava Trisna dari jurusan Teknik Mesin semester 4. Aku Sevia dari jurusan Administrasi Bisnis semester 2. Aku Nurhai dari jurusan Elektro semester 4. Kenalin, nama aku Bagas dari jurusan Akuntansi semester 2. Koperasi itu yang suka menerima pinjaman sama memberi pinjaman nggak sih? Koperasi apa ya? Koperasi menurutku itu sebuah badan usaha yang dioperasikan bersama-sama demi kepentingan bersama. Kayak koperasi mahasiswa gitu, misalnya kayak jualan. Terus sama yang suka ngejualin barang-barang gitu nggak sih, kebutuhan rumah tangga nggak sih? Koperasi itu suatu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang dioperasikan bersama-sama untuk kepentingan bersama. Untuk jenis-jenisnya aku kurang tahu sih. Yang aku tahu sih cuma koperasi simpan pinjam sama koperasi konsumen. Jenis-jenisnya aku kurang tahu sih. Kalau jenisnya itu pasti banyak ya, tapi aku nggak tahu semua. Aku tahunya itu koperasi simpan pinjam, iya nggak sih? Koperasi mahasiswa mungkin ya. Sama koperasi produksi, aku tanya cuma 2. Terus nggak tahu lagi sih, soalnya aku tahu itu doang. Yang aku tahu itu ada koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumen, terus sama ya satu lagi di kampus ada yang namanya koperasi mahasiswa. Boleh? Boleh? Boleh sih, kalau dikasih tahu aku mau tahu dong. Nak, Ibu mau ke koperasi dulu ya? Ibu ke koperasi melulu. Emang koperasi itu apa, Bu? Koperasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik itu ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, maka mereka membentuk sebuah usaha bersama yang bisa juga disebut perusahaan koperasi yang dikendalikan secara bersama pula. Sama gak, Bu, dengan PT ini, PT itu? Jelas beda, Nak, terutama dari prinsip dan nilai-nilainya. Dan itu berlaku di seluruh dunia, yaitu voluntary and open membership atau sukarela dan terbuka, democratic member control atau anggota mengawasi secara demokrasi, member economic participation atau partisipasi ekonomi anggota, autonomy and independence atau otonom dan independen, education, training and information atau pendidikan, pelatihan dan informasi, cooperation among cooperatives atau kerjasama antar koperasi, concern for the community
atau peduli pada komunitas dan lingkungan. Kemudian, nilai-nilainya adalah menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan solidaritas. Dalam tradisi dari para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli sesama. Di Indonesia sama tidak, Bu? Pada intinya sih sama. Sebenarnya prinsip koperasi Indonesia sudah lebih dulu dikonsepkan karena yang ditetapkan ICA atau International Cooperative Alliance pada tahun 1995. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 itu tahun 1992. Simak ya, Nak. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Hampir sama kan? Tapi karena koperasi itu punya jati diri, jadi koperasi punya karakteristik tersendiri. Ini dia. Pemilik adalah anggota sekaligus juga pelanggan. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Satu anggota adalah satu suara. Organisasi diurus secara demokratis. Tujuan yang ingin dicapai mensejahterakan anggota atau member promotion. Keuntungan dibagi berdasarkan besarnya jasa masing-masing anggota kepada koperasi. Koperasi merupakan sekumpulan orang atau badan hukum yang berusaha mensejahterakan anggota dan masyarakat. Koperasi merupakan alat perjuangan ekonomi. Koperasi merupakan sistem ekonomi. Unit usaha diadakan dengan orientasi melayani anggota. Tata laksana bersifat terbuka bagi seluruh anggota. Terus, koperasi itu apa cuma untuk simpan pinjam aja, Bu? Di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu konsumen, produsen, pemasaran, jasa, dan simpan pinjam. Tapi secara umum bisa bergerak dalam bidang apapun. Wah, klub sepak bola aku bisa dong, Bu. Ya bisa dong. Ibu mau ke koperasi dulu ya, Nak? Nanti kita teruskan lagi ceritanya. Yah, Ibu. Janji ya, nanti diteruskan. Mungkin aku lebih suka koperasi simpan pinjam ya, soalnya kan kita bisa kredit gitu kan ya. Karena aku nggak terlalu tahu banyak tentang koperasi ya, mungkin aku pengen punya koperasi simpan pinjam aja sih. Kalau aku pribadi pengen punya koperasi usaha. Aku lebih tertarik ke koperasi simpan pinjam sih. Soalnya pengen ngembangin usaha tapi dalam bentuk koperasi. Aku sih pengen koperasi konsumen, kayak ngejualin makanan atau minuman gitu buat kebutuhan rumah tangga kan enak gitu. Semoga bisa masuk ke lapisan masyarakat semuanya gitu. Semoga perkoperasian di Indonesia semakin maju dan juga eksistensinya lebih berkembang lagi. Lebih menyumbangkan terhadap ekonomi Indonesia, terus juga bisa lebih familiar di kalangan generasi milenial. Semoga koperasi di Indonesia semakin maju dan semakin dikenal oleh khalayak umum. Semoga koperasi di Indonesia bisa maju, terus banyak orang pemuda juga yang tahu tentang koperasi. Ternyata banyak pemuda yang masih awam tentang koperasi di Indonesia. Padahal, koperasi ikut berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan perkoperasian di Indonesia khususnya pada generasi muda. Pemuda sejati, pemuda berkoperasi, mari berkoperasi. Pemuda
Pemuda sejati, Pemuda sejati, pemuda berkoperasi. pemuda berkooperasi. Mari berkooperasi.